kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Station Closing. Dunia saat ini bisa dikatakan sedang terancam stagflasi. Amerika Serikat dan China dinilai sudah lebih dulu terkena imbas stagflasi ini. Nah, pemerintah terus berupaya pemirsa agar Indonesia yang saat ini sedang pulih dari perekonomian dan dampak dari pandemi COVID-19 tidak masuk ke jurang stagflasi seperti negara-negara lain. Perekonomian global saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Belum reda dampak pandemi COVID-19, dunia saat ini juga turut terkena dampak invasi Rusia ke Ukraina. Ketegangan keduanya telah berpengaruh terhadap harga komoditas dunia, khususnya energi. Akibatnya, banyak negara terancam krisis energi karena tersendat pasokan gas dari Rusia. Sementara itu, negara-negara maju saat ini juga dihantui tingginya inflasi yang sudah tidak terbendung. Inflasi Amerika Serikat sudah mencapai 8,6%, tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Tingginya inflasi ini dipicu kenaikan harga gas, pangan, dan sebagian besar barang serta jasa lainnya. Akibat tingginya inflasi ini, The Fed diperkirakan akan terus menaikkan suku bunga secara agresif. Hal yang sama juga terjadi di China, akibat lockdown yang ditetapkan membuat banyak pabrik mengeluarkan biaya tinggi. Hal ini mulai memicu naiknya indeks harga produsen di negara tersebut. Kondisi beberapa negara yang mengalami stagflasi ini tentu turut menekan Indonesia yang saat ini perekonomiannya mulai recovery dari dampak pandemi. Bagaimana upaya pemerintah agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh? Simak pembahasannya dalam IDX First Session Closing berikut ini. Ya pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih fenomena stagflasi yang dinilai berpotensi mengancam perekonomian Indonesia. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut pemirsa, mungkin di antara Anda masih ada yang belum paham mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan stagflasi. Nah, stagflasi pemirsa adalah kondisi ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah dan angka pengangguran yang tinggi. Kondisi ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga-harga ataupun inflasi. Stagflasi juga bisa didefinisikan sebagai kondisi pada sebuah periode inflasi yang dikombinasikan dengan penurunan produk domestik bruto atau PDB. Kondisi inilah yang saat ini terjadi di beberapa negara di luar sana. Mereka saat ini berjuang untuk bisa mengendalikan inflasi yang angkanya terus mengalami kenaikan. Bank Dunia sendiri telah mengeluarkan peringatan terkait ancaman stagflasi ini. Proyeksi Bank Dunia, perekonomian global hanya akan tumbuh sekitar 2,9%. Dan rendahnya pertumbuhan ekonomi global ini dipicu serangkaian serangan yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Invasi ini telah memberikan dampak negatif pada harga pangan dan juga harga energi. Harga minyak mentah misalnya yang terus melonjak ini membahayakan negara-negara karena harga energi umumnya masih disubsidi. Harga bahan bakar minyak bisa meroket hingga 42% tahun ini, sementara melambungnya harga pangan, khususnya gandum, juga memicu kelangkaan pasokan di seluruh dunia. Harga-harga komoditas yang sudah tinggi ini berpotensi mengancam keamanan pangan di negara-negara miskin. Kenaikan harga inilah yang memicu tingginya inflasi di beberapa negara, dan ancaman stagflasi pun muncul dan menimbulkan dilema bagi bank sentral di seluruh dunia. Karena jika terus menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi, kebijakan ini meningkatkan risiko resesi ekonomi. Akan tetapi, jika bank sentral memutuskan untuk menstimulasi ekonomi, risikonya pemirsa adalah harga-harga meroket tidak terkendali dan inflasi menjadi semakin bermasalah. Indonesia sendiri telah merasakan dampak stagflasi ini pada awal Juni. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah dan terus berfluktuasi karena isu dari stagflasi ini. Tidak hanya nilai tukar rupiah, isu stagflasi ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia jika kebijakan yang diambil pemerintah nantinya ini kurang tepat. Namun pemirsa, kondisi perekonomian global yang tidak menentu tersebut justru memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai negara eksportir komoditas karena mendapatkan keuntungan dari tingginya harga komoditas global seperti batu bara, pemirsa, dan juga yang lainnya. Untuk selengkapnya kita akan simak dalam tayangan berikut ini.
Kenaikan harga pangan dan energi saat ini sedang terjadi sebagai imbas dari serangan Rusia ke Ukraina. Perang tersebut telah menjadi salah satu pemicu lonjakan harga komoditas dunia yang memicu tsunami inflasi. Namun Indonesia justru diuntungkan ditandai peningkatan pendapatan negara. Bank Dunia juga mengatakan negara eksportir komoditas seperti Indonesia dan Malaysia akan mencatatkan performa ekonomi yang sangat baik tahun ini. Pertumbuhan Indonesia dan Malaysia akan melampaui negara-negara tetangga yang berstatus net importir seperti Thailand. Pemerintah akan mendapatkan tambahan penerimaan negara sebesar 420 triliun rupiah sebagai dampak lonjakan harga komoditas. Melimpahnya penerimaan membuat pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik untuk kalangan tidak mampu. Harga BBM yang tidak naik diharapkan bisa meredam inflasi Indonesia, sehingga konsumsi rumah tangga bisa terjaga untuk memutar roda perekonomian dan menghindarkan dari resesi. Kenaikan harga pangan dan energi saat ini sedang terjadi sebagai imbas dari serangkaian serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Perang tersebut telah menjadi salah satu pemicu lonjakan harga komoditas dunia yang memicu tsunami inflasi. Namun pemirsa, Indonesia justru masih untung nih karena ditandai dengan peningkatan pendapatan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan pemerintah akan mendapatkan tambahan penerimaan negara sebesar 420 triliun rupiah sebagai dampak lonjakan dari harga komoditas global saat ini. Kondisi tersebut tentu saja berbanding terbalik dengan sejumlah negara yang sedang dipusingkan dengan kenaikan harga energi dan juga pangan. Namun pemirsa, komoditi boom ini tentu tidak akan berjalan lama. Bahkan tahun depan diperkirakan sudah akan menuju pada kondisi yang normal. Istilahnya durian runtuh akibat kenaikan harga komoditas ini diperkirakan akan segera berlalu. Dan ketergantungan energi Rusia mendorong sejumlah negara untuk mempercepat energi baru terbarukan. Hal ini dimaksudkan agar transisi energi bersih yang selama ini digadang-gadang bisa segera diimplementasikan. Nah, meski demikian pemirsa, transisi energi ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Selain butuh proses panjang, juga butuh modal yang tidak sedikit. Sementara untuk tingginya harga komoditas, tentu juga akan ada titik klimaksnya. Pelemahan ekonomi dunia dan stagflasi berpotensi menurunkan harga komoditas, terlebih jika ramalan terjadinya resesi di beberapa negara maju ke depan berpotensi akan menurunkan permintaan terhadap komoditas ini sendiri. Keputusan The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga diperkirakan akan berdampak pada turunnya permintaan dari komoditas. Efek lainnya adalah dolar yang melambung membuat harga komoditas menjadi mahal. Ya, gerak komoditas yang mulai melandai tercermin pada indikator harga dan pasokan komoditas yang dirilis oleh S&P Global. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan harga komoditas akan melandai pada tahun 2023 mendatang. Dan karena itulah pemirsa perlu upaya lanjutan untuk mengantisipasi persoalan ini. Di antaranya mungkin bisa dengan mendorong komponen lain bergerak cepat untuk menopang ekonomi Indonesia. Nah, kira-kira pemirsa, bagaimana strategi pemerintah untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi meski di tengah ancaman stagflasi ini? Kita simak tayangannya berikut ini. Saat ini kasus COVID-19 global dan Indonesia terus mengalami penurunan. Namun resiko global masih mengalami peningkatan, di antaranya dengan adanya eskalasi geopolitik yang terjadi antara Rusia, Ukraina, serta kenaikan harga bahan pangan dan energi. Hal inilah yang kemudian menimbulkan efek signifikan terhadap pertumbuhan global, perdagangan, dan inflasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai pergeseran resiko, tantangan inflasi global, dan pengetatan moneter menimbulkan situasi pilihan kebijakan yang sangat sulit. Pemerintah dihadapkan kepada dua alternatif kebijakan, yaitu mengembalikan stabilitas harga atau mengendalikan inflasi. Pilihan kedua adalah tetap mendukung akselerasi pemulihan ekonomi yang telah terpukul sangat dalam akibat pandemi. Pemerintah harus bisa mengelola kebijakan yang sangat sulit ini dengan baik. Apabila tidak dikelola, maka resiko global akan menciptakan kondisi global yang disebut stagflasi atau fenomena inflasi tinggi dan terjadi diikuti oleh dibarengi dengan resesi.
Apabila tidak dikelola, maka risiko global akan menciptakan kondisi global yang disebut stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadi diikuti atau dibarengi dengan resesi bisa terjadi. Kondisi stagflasi ini tentu akan memberikan imbas negatif ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Berbagai sumber, IDEX Channel. Indonesia termasuk negara yang mampu mengendalikan inflasi hingga saat ini. Negara ini bahkan masuk dalam 5 negara di dunia dengan tingkat inflasi yang dinilai masih terjaga. Meski demikian pemirsa, ancaman perekonomian masih belum berhenti. Seperti yang kita bahas di awal tadi, ancaman stagflasi sejumlah negara ini akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia juga di masa yang akan datang. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk merombak APBN. Anggaran COVID-19 yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional akan diarahkan untuk bantuan sosial dalam bentuk subsidi untuk mengurangi semacam kejutan dahsyat akibat meningkatnya sejumlah harga-harga yang memang saat ini juga sudah mulai terasa. APBN didorong berfungsi sebagai shock absorber dengan cara melindungi daya beli masyarakat, menjaga pemulihan ekonomi, dan menjaga fiskal untuk tetap sehat. Dalam kondisi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan yang masih awal, ketersediaan dan keterjangkauan harga energi dan pangan menjadi sangat krusial untuk menjamin daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu pemirsa, mendorong pertumbuhan ekonomi, belanja negara akan fokus ke pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan juga perluasan kesempatan kerja, serta tentunya adalah peningkatan produktivitas dan peningkatan daya beli dari masyarakat. Sedangkan untuk meningkatkan produktivitas, belanja negara akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi reformasi birokrasi, mendukung revitalisasi industri dan pengembangan ekonomi hijau. Sementara itu, untuk antisipasi ketidakpastian, dibutuhkan strategi mitigasi risiko yang lebih solid dengan mendorong implementasi automatic stabilizer. Pemerintah juga akan melakukan penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan juga subsidi, serta penguatan kualitas transfer ke daerah dan juga dana desa. Memang sangat banyak ya PR dari pemerintah ini. Berbagai antisipasi yang dilakukan pemerintah ke depan ini diharapkan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai dengan target yang diharapkan. Dan mari kita dukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan tetap mengkritisi secara bijak begitu ya, dan juga membantu pengimplementasian yang memang mengarah kepada pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan membuat Indonesia jauh dari stagflasi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di IDX Conversation Closing.